apakah denda itu bagian dari riba? Jawabannya iya. Bayangkan ya teman-teman, ketika sebelum ada bank syariah, orang Islam mau nggak mau harus pakai bank konvensional. Tapi ketika mau bermuamalah, mau nggak mau harus pakai riba, karena kan yang ada bank konven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini berjumpa dengan saya Muhammad Afifullah. Kali ini kita akan membahas 4 topik pembahasan, yang mana topik ini seringkali muncul di masyarakat, tentang riba, tentang bank syariah. Nah, di samping saya udah ada nih Mas Rifki selaku founder dari Abqori Syariah dan konsultan hukum ekonomi syariah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Habib gimana nih? Alhamdulillah sehat, cuman keuangan yang belum sehat. Aduh, keuangannya kurang sehat ya. Semoga dengan kita bikin podcast, kita mengedukasi, Siap. Allah berikan rezeki. Amin ya Allah. Oke, Mas, gini, banyak masyarakat itu beredar anggapannya bahwa bank syariah yang ada saat ini itu nggak syariah. Nah, menurut Mas, gimana tentang pandangan masyarakat yang seperti itu? Ya, baik. Jadi terkait dengan anggapan masyarakat bahwa bank syariah tidak sesuai syariah gitu ya. Ini sering banget ramai perdebatan. Tapi sekali lagi kita harus membedakan dua hal. Yang pertama itu dalam tataran konun, dan yang satunya adalah dalam tataran fikih. Nah, kalau kita berbicara fikih, ya fikih itu memang pemahaman dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga kalau ada pendapat A, ada pendapat B, yang saling berbeda itu biasa saja. Tapi kalau kita berbicara konun, berbicara hukum positif, maka sudah clear. Apa yang diberlakukan di tempat itu, itulah yang menjadi rujukan. Nah, di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa yang berwenang untuk memberikan fatwa ketentuan hukum Islam terkait dengan ekonomi syariah di Indonesia ini adalah DSN MUI. Maka kalau kita melihat ekonomi syariah itu seperti apa yang benar, yang berlaku lah gitu. Kalau memang kebenaran itu abstrak ya, maka kita harus melihat dulu yang berlaku di Indonesia itu siapa, yaitu fatwa dari DSN dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan juga diatur oleh POJK. Maka standar syariahnya itu ketika sudah mengikuti undang-undang, sudah mengikuti POJK, dan sudah mengikuti fatwa. Nah, gitu. Jadi orang boleh, wah saya ngefans sama ulama Azhar, saya ngefans sama ulama Timur Tengah, Arab Saudi, ulama Iran, boleh aja. Tapi dalam tataran pemahaman, dalam tataran keyakinan. Tapi dalam implementasinya, ya kita harus merujuk kepada ketentuan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang POJK dan Fatwa DSN. Oke, berarti secara nggak langsung kedudukan fatwa di Fatwa DSN MUI dalam tatanan hukum di Indonesia sangat begitu mengikat berarti ya. Sebagai naskah akademik misalkan untuk membuat peraturan POJK maupun undang-undang. Ya. Jadi fatwa itu mungkin bisa dikatakan sebagai rujukan gitu. Rujukan. Jadi misalnya POJK mau ngatur nih tentang ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan isu-isu syariah, maka akan dilibatkan DSN, akan dilihat fatwa-fatwanya agar disesuaikan gitu. Jadi kalau kita lihat juga teman-teman mungkin yang sering baca ya, ada fatwa DSN, ada POJK. Kalau sama-sama berbicara akad biasanya sama tuh gitu. Mungkin normanya aja ada beda-beda dikit, tapi secara substansi itu hampir sama semua. Oke. Gitu. Oke. Ya, berarti kita nggak bisa dong ngikutin ulama pandangan A, Ustadz B, Ustadz C, Kiai A, Kiai B. Nggak bisa dong berarti ya? Boleh gitu. Maksudnya kalau kita memahami, wah saya ngefans dengan Ustadz A, maka saya ngikutin Ustadz A. Boleh. Tapi itu jangan dijadikan standar untuk menilai bank syariah yang ada saat ini gitu. Jadi misalnya Mas Habib nih, seorang ulama ya, bilang riba itu ketika memberikan kezoliman tambahan yang berlipat ganda. Itu pendapat dari ulama Afif nih gitu ya. Mas Afif misalnya ulamanya. Terus ada masyarakat ngikut pengajiannya Mas Afif, boleh nggak? Ya boleh aja, nggak masalah kan, boleh-boleh saja. Tapi masyarakat itu ataupun Mas Afif
tidak bisa menjustifikasi bank syariah yang sedang berlaku gitu. Misalnya bank syariah udah nerapin fatwa, tapi karena nggak sesuai dengan pendapat Mas Afif, apakah bank syariah jadi tidak syariah? Ya nggak juga lah. Kan dia ngikutinnya fatwa, ngikutinnya ketentuan undang-undang gitu. Jadi kalau hanya sebagai pemahaman, sebagai rujukan keilmuan ya sangat boleh kita mengikuti siapa, mengagumi siapa, sangat boleh gitu. Tapi kalau kita jadikan standar penilaian bank syariah saat ini, tentu yang harus dijadikan standar ya fatwa DSN dan undang-undang yang berlaku. Oke. Ya, kita kan sebagai masyarakat awam nih, Mas. Kita nggak tahu hukum mana yang dipakai, fatwa nomor berapa ya kan? Nah itu kita hanya melihat apa yang ada di sekitar kita, praktek secara umumnya. Contoh misalnya gini deh, persoalan denda. Kenapa sih bank syariah itu menerapkan denda? Terus denda ini kan riba ya, kalau menurut yang saya baca, ya kan? Dan apakah bank mengambil keuntungan dari situ, Mas? Ya, jadi terkait dengan bank syariah yang saya pahami itu, yang saya lihat, yang bergejolak di masyarakat itu ada dua hal. Yang pertama ini tentang denda, dan yang kedua itu terkait dengan keuntungan yang besar yang diambil oleh bank syariah gitu kan. Iya. Sering banget ya? Sering banget. Ya kan kayak misalkan, kok bank konven lebih murah ya? Secara tenor pembayaran sekian, 0% kayak atau berapa persen? Kok bank syariah malah lebih mahal sekali gitu ya. Ya, jadi gini. Yang pertama kita bahas denda dulu, Mas Afif. Iya. Terkait dengan denda, teman-teman sekalian, apakah denda itu bagian dari riba? Jawabannya iya, karena ini seperti konsep riba nasiah. Ya, jadi riba nasiah. Sebentar, apa itu? Riba nasiah itu apa? Ya, jadi riba nasiah itu adanya tambahan karena adanya perpanjangan waktu ataupun adanya selisih waktu. Jadi misalnya gini, misalnya Mas Afif minjem uang ke saya 1 juta. Kita sudah janji, oke sepakat bayar depan ya, bulan depan ya Mas. Oke, Mas Afif oke. Nah, bulan depan ternyata belum dibayar. Maka saya bilang, ya udah kalau bayarnya bulan depannya lagi, tambahin deh 200 jadi 1.200.000. Nah, 200 itulah riba. Kan sama aja dengan yang praktik di bank kan. Misalnya pembayarannya itu 1 juta, nasabah minjem ke bank 1 juta. Nah, karena di jatuh tempo dia belum bayar, banknya ngasih denda 200.000. 200.000-nya riba. Maka sebenarnya denda adalah riba. Nah, tapi kita juga harus lihat di fatwa tersebut diatur bahwa denda itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank. Gimana tuh maksudnya, Mas? Jadi maksudnya gini, bank ngasih denda nih ke nasabah. Nasabah harus bayar tadi ya. Kita contoh 1 juta tadi aja. Iya, 1 juta. 1 juta. Nasabah punya utang ke bank 1 juta. Pada jatuh tempo, nasabah nggak bisa bayar. Dikasih dong denda keterlambatan 200.000. Nah, si nasabah bayar ke bank 200.000. 200.000 ini nggak boleh sebagai pendapatan bank. Tapi 200.000 itu harus disalurkan sebagai dana sosial. Dan ingat juga catatannya, dana sosialnya itu nggak boleh diakui sebagai dana sosial bank. Ya udah, ini adalah dana nggak halal. Kalau untuk bank, maka dari itu kita salurkan kepada kemaslahatan masyarakat. Ini bukan CSR kan ya? Bukan, tidak boleh seperti itu. Kalau CSR kan memang kewajiban ya, kewajiban dari sebuah perusahaan untuk menyalurkan kepada masyarakat, kepada kegiatan-kegiatan yang memberikan maslahat, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kan kita bisa lihat tuh CSR dari Bank Syariah Indonesia misalnya, atau CSR dari PT Pertamina, ya kan bisa lihat ya. Nah, kalau dana yang tidak bisa diakui pendapatan atau dana habis bekas denda tadi, itu nggak boleh jadi kegiatan. Berarti secara nggak langsung, kalau perusahaan make yang tadi ya, katakanlah denda ya, menerapkan denda, kemudian dapat dananya, habis itu mau disalurin nih ke dana sosial, entah ke Basnas atau ke lembaga amil zakat lain, nggak boleh tuh nyantumin si logonya. Iya, tidak boleh. Nggak boleh ya? Tidak boleh sebagai, oh ini dana saya salur, nggak boleh seperti itu. Yang menyelenggarakan tetap lembaga keuangan tersebut yang menyelenggarakan, tapi dia tidak boleh mengklaim bahwa kegiatan itu adalah dana kegiatan saya gitu. Karena kan memang bukan dana dia. Ya kalau diakui sebagai kegiatan dia, ya berarti dia mengakui sebagai pendapatan dong. Jadi riba. Malah jadi riba. Nah itu batasannya.
Nah, sedangkan yang kedua nih terkait tadi yang keuntungan. Iya. Boleh nggak sih bank ngambil untung? Ya sangat boleh. Banyak gitu. Kenapa kok bank boleh? Yang pertama karena dia PT, Mas. Masa PT nggak boleh ngambil untung? Terus pemegang sahamnya gimana gitu kan? Iya, Itu yang pertama. Yang kedua ini kan lembaga bisnis. Iya. Boleh nggak seorang muslim berbisnis? Ya sangat boleh gitu. Nabi Muhammad juga sebelum diangkat menjadi nabi kan profesinya pedagang. Dan beliau juga ketika berdagang ngambil untung. Makanya beliau dikenal sebagai pedagang yang ramah dan cerdas gitu. Karena untung terus gitu kan, makanya beliau dipercaya. Kalau bank nggak ngambil untung, ya siapa yang mau percaya kan gitu. Itu analoginya. Dan yang ketiga, kita tuh memang boleh ngambil untung gitu, besar atau kecil selama prosesnya itu sesuai dengan syariah. Gitu. Misalnya kita mau ngambil untung 10%, ya nggak apa-apa, boleh aja. Yang penting ketika mengambil itu caranya benar, nggak pakai riba, tapi kita misalnya dengan jual beli gitu, dengan sewa menyewa ataupun apapun itu boleh selama prosesnya itu sesuai dengan syariah. Berarti selama proses dari transaksi itu yang menjadikan halal haram di situ. Iya, benar sekali. Oke. Mungkin banyak nih teman-teman pemirsa bertanya bahwa bank syariah itu hanya untuk orang Islam, hanya untuk umat muslim. Apakah benar, Mas? Ya, kalau kita melihat dari sisi kesejarahan ya, historinya gitu, terkait dengan lahirnya yang syariah ini gitu ya. Saat lahirnya syariah ini tentu berawal dari keinginan umat muslim. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dalam arti umat muslim ketika hendak melakukan kegiatannya sebagai seorang muslim pasti ingin beramal secara komplit gitu ya. Beramal dalam arti amalan-amalan yang sifatnya ibadah, peribadatan kepada Allah, maupun amalan-amalan yang berkaitan dengan sesama manusia atau muamalah. Nah, tapi saat itu bayangkan ya teman-teman, ketika sebelum ada bank syariah, orang Islam mau nggak mau harus pakai bank konvensional. Ya kan, kalau mau nabung, kalau mau deposito pasti bank konvensional kan. Ada bank syariah belum ada. Jadi otomatis dia ibadahnya udah bagus nih, udah sesuai ketentuan hukum Islam. Tapi ketika mau bermuamalah, mau nggak mau harus pakai riba, karena kan yang ada bank konven. Nah, maka dari itu lahirlah yang syariah ini untuk mengakomodir masyarakat muslim dalam rangka menjalankan kesempurnaan ibadahnya. Dan hal ini juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal ke-29 ayat 2. Yang intinya adalah negara itu membebaskan kepada seluruh warga negara untuk beragama, dan negara juga membebaskan kepada warga negaranya untuk menjalankan kepercayaan atau agamanya itu. Gitu. Nah, seandainya kalau nggak ada bank syariah, nggak bebas dong kita mau menjalankan kegiatan agama kita kan? Karena nggak bisa, nggak ada instrumen syariahnya untuk kegiatan-kegiatan muamalah. Gitu. Berarti itu sebagai dasar lahirnya bank syariah tadi. Kalau lahirnya memang inisiasinya umat muslim, berawal dari kebutuhan umat muslim, dan peruntukan awalnya memang untuk umat muslim. Tapi apakah boleh non muslim itu menggunakan bank syariah, menggunakan lembaga keuangan syariah lainnya? Jawabannya boleh, karena dalam muamalah itu kita boleh melakukan transaksi dengan non muslim. Karena ada contohnya juga kan, ketika Nabi Muhammad pernah menggadaikan baju besinya dengan seorang Yahudi. Artinya kalau muamalah mah fine aja. Kalau misalnya menurut non muslim, bank syariah bagus, pakai, ya silakan dipakai. Misalnya ataupun ada investasinya terpercaya, imbal hasilnya bagus, manajemen risikonya bagus, terus non muslim mau menggunakan instrumen tersebut, ya boleh-boleh saja gitu. Berarti tenang nih untuk sahabat-sahabat yang non muslim yang menonton tayangan ini, tidak berkecil hati, karena hukum ekonomi syariah dan bank syariah Indonesia contohnya, atau bank-bank yang lain di luarnya, itu sangat inklusif. Jadi jangan khawatir, tidak eksklusif. Oke, sedikit lagi pertanyaan. Jadi gini, ketika kita nih sebagai masyarakat awam menghadapi persoalan bahwa ada nih menurut kita bank ini nih nggak syariah. Bank ini nggak syariah nih. Misalnya tadi ada denda kah atau ada apakah?
Ini kira-kira sikap kita sebagai masyarakat, ini kita harus kemana? Dan apa yang harus kita lakukan? Oke, baik. Iya. Baik, teman-teman sekalian, kalau misalnya ditanya ada nggak sih bank yang ngakunya syariah, tapi implementasinya tidak syariah, gitu kan? Itu, jawabannya itu ada, saya. sangat ada, dan sangat berpotensi itu sangat mungkin aja gitu ya. Namanya pelaku usaha, dia mungkin lihat, wah ini cuma ngambil peluang syariah doang. Ada juga yang kayak gitu. Jadi untuk gimmick marketing aja ya. Itu bisa. itu bisa terjadi. Dan mungkin memang terjadi gitu ya. Mungkin ada juga kasus-kasus kan yang kemudian ribut dengan bank syariah dan benar-benar ada pelanggaran bank syariah. Nah, maka dari itu, tapi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, penonton semua yang kemudian merasa ragu nih, kontrak yang saya jalani dengan bank apakah benar atau tidak, tapi misalnya belum paham fatwanya, belum paham ketentuannya, nanti bisa berdiskusi dengan kami. Nah, nanti kami lampirkan, Bapak Ibu mungkin bisa chat via DM Instagram. Nanti kalau perlu diskusi, insya Allah kita terbuka untuk itu. Dalam hal dibutuhkan pembahasan lebih lanjut, bisa ya offline ya? pertemuan, boleh juga, mau online juga boleh. Dan kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan untuk direview kontraknya, misalnya kan udah ada perjanjian, ada kontraknya, itu memerlukan review, insya Allah kita juga bersedia, kita membantu. Kita sama-sama menumpas nih bank syariah yang ngaku-ngakunya syariah, tapi ternyata implementasinya nggak sesuai syariah. Berarti itu hanya oknum. Iya, oknum-oknum itu harus kita sikat nih, biar hilang tuh si oknum-oknum itu. Gitu. Oke, berarti pemirsa, teman-teman, sahabat-sahabat semua, kalau misalkan mau tahu tentang persoalan yang akan dihadapi, kita siap mengadvokasinya. Nah, jadi nanti tinggal DM atau nanti cerita kisah tentang persoalan bank syariah bisa juga di komen. Nanti langsung cek aja di deskripsi maupun di komentar, nanti kita akan pin. Oke Mas? Insyaallah. Oke, mungkin itu aja segmen kali ini. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Pemirsa semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Muhammad Afifullah dan narasumber kali ini Mas Rifki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.